Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulena Patingki. Saya mahasiswi dari Universitas IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan membahas peta konsep mengenai kesulitan membaca dan kesulitan menulis. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas mengenai kesulitan membaca. Nah, apa sih kesulitan membaca itu? Nah, dalam kesulitan membaca ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca anak usia dini. Yang kedua, penanggulangan kesulitan membaca. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Dan yang keempat, disleksia dan kesulitan membaca. Nah, yang akan saya bahas pertama, yaitu perkembangan kemampuan membaca anak usia dini. Nah, dalam perkembangan kemampuan membaca anak usia dini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, peranan sensomotor dan kognitif dalam kemampuan membaca. Yang kedua, kemampuan berbahasa lisan dan perkembangan kemampuan kognitif. Dan yang ketiga, tahap-tahap perkembangan membaca. Nah, dalam peranan sensomotor dan kognitif dalam kemampuan membaca di sini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses sensomotor, dan yang kedua, berpikir logis. Kemudian, apa-apa saja sih yang termasuk dalam kemampuan berbahasa lisan dan perkembangan kemampuan kognitif? Nah, di sini ada beberapa. Langsung saja yang pertama, kemampuan berbahasa lisan adalah alat untuk memperoleh kepuasan dan mencapai apa yang diinginkan. Kemudian, dalam kemampuan berbahasa lisan merupakan alat untuk mengontrol perilaku orang lain. Kemudian, kemampuan berbahasa lisan juga merupakan media untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya, kemampuan berbahasa lisan bisa memberikan peluang untuk bergaul dengan orang lain. Nah, selanjutnya, kemampuan berbahasa lisan bisa menjadi alat untuk menemukan dan mempelajari sesuatu. Kemudian, kemampuan berbahasa lisan merupakan alat untuk melakukan berbagai imajinasi dalam mengekspresikan kemampuan berpikir simbolik. Dan yang terakhir, kemampuan berbahasa lisan merupakan media untuk mengkomunikasikan sebagai informasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap perkembangan. Nah, apa-apa saja sih tahap-tahap perkembangan dalam membaca? Di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap karakteristik buku. Yang kedua, tahap pengembangan kesiapan membaca. Yang ketiga, tahap membaca pemula. Yang keempat, tahap pengembangan keterampilan membaca. Dan yang terakhir, tahap perluasan keterampilan membaca. Kemudian selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor penyebab kesulitan membaca. Di sini yang termasuk dalam faktor-faktor kesulitan penyebab kesulitan membaca di sini ada 4. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosioekonomi. Yang terakhir atau yang keempat adalah faktor penyelenggaraan pendidikan yang kurang tepat. Nah, kemudian kita masuk pada disleksia dan kesulitan membaca. Di sini yang termasuk dalam disleksia dan kesulitan membaca ada 3. Yang pertama, karakteristik disleksia dan kesulitan. Yang kedua, identifikasi disleksia. Dan yang ketiga, pengaruh negatif dari disleksia itu sendiri. Kemudian yang terakhir kita masuk pada penanggulangan kesulitan membaca. Nah, dalam penanggulangan kesulitan membaca di sini ada 3 tahapan yang perlu dipakai. Yang pertama, strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar. Yang kedua,
program membaca khusus kelas remedial. Yang ketiga, peningkatan kemampuan pemahaman isi baca. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk dalam strategi peningkatan pengenalan kata dan membaca lancar? Di sini ada 3 yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, phonic metode. Yang ketiga, basal readers. Dan yang ketiga, program membaca dan metode DISTAR. Nah, kemudian yang termasuk dalam program membaca khusus kelas remedial itu ada 4. Yang pertama, Vernal Teknik. Yang kedua, metode Gilgam Stillman. Yang ketiga, metode Haig-Crick. Yang keempat, neurologi Impress. Nah, kemudian lanjut kepada apa-apa saja sih peningkatan yang termasuk dalam peningkatan kemampuan pemahaman isi baca. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, penggunaan penggunaan buku dongeng atau cerita. Dan yang kedua, strategi pemahaman bahasa. Yang ketiga, strategi kognitif. Dan yang keempat, strategi KWL. Nah, itu saja penjelasan peta konsep mengenai kesulitan membaca. Selanjutnya kita masuk pada peta konsep mengenai kesulitan menulis. Baik, kita mulai. Dalam kesulitan menulis ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, hakikat menulis. Kedua, kesulitan menulis. Yang ketiga, penanggulangan kesulitan menulis. Dan yang ketiga, jenis-jenis masalah menulis. Dan yang terakhir, penanggulangan kesulitan menulis. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai pada hakikat menulis. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat menulis? Nah, di sini hakikat menulis adalah suatu proses berpikir teratur sehingga apa yang ditulis mudah dipahami si pembaca atau orang yang membacanya. Kemudian kesulitan menulis. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang termasuk dalam kesulitan menulis. Yang pertama, kesulitan dalam motorik halus. Yang kedua, kesulitan persepsi koordinasi visual motorik. Dan yang ketiga, kesulitan visual memori. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis masalah menulis. Di sini, di jenis-jenis masalah menulis ada 10 jenis. Yang pertama, terlalu lambat dalam membaca. Yang kedua, salah arah dalam penulisan dan angka. Ketiga, terlalu miring dalam cara penulisan. Yang keempat, jarak antara huruf tidak konsisten. Yang kelima, tulisan kotor. Yang keenam, tidak tepat dalam mengikuti garis horizontal. Yang ketujuh, bentuk huruf atau angka tidak terbaca. Yang kedelapan, tekanan pensil tidak tepat. Yang kesembilan, ukuran tulisan terlalu besar dan kecil. Dan yang terakhir atau yang ke-10, bentuk huruf terbalik. Nah, selanjutnya atau yang terakhir kita masuk pada penanggulangan mengenai kesulitan menulis. Dalam penanggulangan di sini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan karakteristik huruf di bawah bimbingan guru atau orang tua. Dan yang kedua, melakukan pendekatan berbasis persepsi menyeluruh, yaitu persepsi kinestik, persepsi visual, dan yang terakhir persepsi auditory. Yang ketiga, melakukan pendekatan persepsi auditory, yaitu guru memberikan contoh cara menulis huruf, misalnya melengkung, tarik garis ke bawah, lengkungkan sedikit ke belakang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, guru bisa memperhatikan cara anak menulis, seperti cara memegang pensil, posisi duduk, posisi kertas tulis, tekanan tangan pada waktu menulis, dan posisi kepala dari kertas tulis. Baik, itu saja penjelasan mengenai peta konsep dari kesulitan membaca dan kesulitan menulis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.